Baik, salam guru penggerak, salam bergerak. Mari kita bergerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan eksplorasi konsep tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Gianyar atas nama Iwayan Kana Febriawan. Baik, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di mana ada usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, di sini bukan berarti guru harus memenuhi atau memberikan gaya belajar sejumlah 36 anak, tetapi ada penyesuaian yang bisa mengakomodir sebagian besar siswa yang ada dalam kegiatan pembelajaran itu. Adapun pembelajaran berdiferensiasi itu adalah merupakan serangkaian keputusan atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Jadi untuk mengajak bagaimana pembelajaran itu menarik, dan tidak lupa juga mendefinisikan tujuan pembelajaran atau tujuan kurikulum secara jelas, bukan hanya untuk guru melainkan juga untuk murid. Dan berikutnya melakukan penilaian berkelanjutan untuk merespon kebutuhan belajar murid dengan manajemen kelas yang efektif. Jadi tidak hanya manajemen sekedar manajemen, tapi efektif dan bermanfaat untuk murid, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Nah, dalam memetakan kebutuhan belajar murid, di sini ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Nah, ini dikemukakan oleh Tomlinson pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Nah, di sini diibaratkan sebuah equalizer ya, di mana seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin mendengarkan suara musik dengan merdu, dengan nyaman seperti itu, jadi harus ada pengaturan equalizer. Apakah pembelajaran itu masih bersifat mendasar atau sudah bersifat transformatif, ataukah pembelajaran yang masih konkret atau sudah abstrak, kemudian masih sederhana atau sudah kompleks, kemudian pembelajaran terstruktur atau terbuka, atau masih tergantung atau sudah mandiri. Kemudian apakah pembelajaran itu atau kesiapan belajarnya masih lambat atau sudah cepat. Nah, seperti itulah Tomlinson mengibaratkan. Kemudian berikutnya minat murid. Nah, Tomlinson menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan diantaranya membantu murid menyadari adanya kecocokan, kemudian menunjukkan keterhubungan pembelajaran, menggunakan keterampilan yang familiar, dan meningkatkan motivasi. Nah, jadi inilah tujuan untuk mempertimbangkan minat murid. Berikutnya harus memperhatikan profil belajar murid. Nah, profil di sini maksudnya gaya belajar atau pendekatan belajar yang disukai oleh murid. Jadi bagaimana sih gaya belajar yang nyaman untuk murid kita gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk eksplorasi konsep kali ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan salam kolaborasi bergerak untuk maju. Saya ucapkan terima kasih.